Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Liana, peserta Latsar CPNS tahun 2022, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 11, kelompok 4, dengan nomor urut 34. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini saya sebagai perawat. Kita mengenal isu itu dulu. Apa itu isu? Isu adalah ada atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Tahapan-tahapan penyelesaian isu, yang pertama identifikasi isunya, yang kedua penipisan isunya bisa menggunakan metode APKL, bisa juga menggunakan OSG. Yang keempat, menganalisis masalah dengan metode Fishbone. Yang kelima, menggunakan pemecahan masalah dengan metode SWOT. Yang keenam, menyusun tabel penyelesaian masalah. Yang pertama tadi, identifikasi isunya. Ada 3 isu yang ada di rumah sakit. Yang pertama, menurunnya kepatuhan pasien, keluarga, dan pengunjung terhadap protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, ketidakpatuhan jumlah penunggu pasien yang maksimal 2 orang, kebanyakannya lebih pada 2 orang. Yang ketiga, ketidakteladannannya keluarga dalam mengubah posisi pasien yang penurunan kesadaran. Karena pasien yang penurunan kesadaran, tirah baring yang lama bisa memicu luka di kubitus. Penipisan masalahnya ada 2 cara tadi dengan metode APKL dan USG. Di sini dengan cara metode APKL, isunya menurunnya kepatuhan pasien, keluarga, dan pengunjung terhadap protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit. Aktualnya saya beri nilai 4, menghitung organ. Problematiknya 4, kelayakannya 4, layaknya 4, jumlahnya 16. Yang kedua, ketidakpatuhan jumlah penunggu pasien yang maksimal 2 orang. Aktualnya saya beri nilai 4, problematiknya saya beri nilai 3, sedang kelayakannya saya beri nilai 4, layaknya saya beri nilai 4, dan jumlahnya 15. Yang ketiga, ketidakteladannannya keluarga dalam mengubah posisi pasien yang penurunan kesadaran. Aktualnya saya beri nilai 5, sangat organ. Problematiknya saya beri nilai 5 juga. Kelayakannya saya beri nilai 5, layaknya saya beri nilai 4, dan jumlahnya 19. Dari ketiga isu ini, saya memprioritaskan dengan jumlah yang terbesar 19, yaitu pada ketidakteladanannya keluarga dalam mengubah posisi pasien yang penurunan kesadaran. Yang kedua, metode USG. Penipisan masalah isunya menggunakan metode USG. Keterangannya, O-nya organs, C serius, G-nya ground. Di sini saya juga memberi nilai 1 sampai 5. Dari 3 ini, yang paling banyak jumlahnya yaitu ketidakteladanannya keluarga dalam mengubah posisi pasien yang penurunan kesadaran. Adapun fishbone diagramnya, ketidakteladanan keluarga dalam mengubah posisi pasiennya yang penurunan kesadaran, faktor yang mempengaruhinya dari manusianya karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan ini bisa disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, lingkungan sosial. Karena keluarga ada rasa takut untuk mengubah posisi pasiennya. Dari sarananya, misalnya kurangnya matres di kubitus. Dan metodenya, karena kurangnya edukasi, disebabkan kurangnya sarana edukasi. Analisis isu dengan menggunakan SWOT, S-nya itu kekuatan, W-nya itu kelemahan, O-nya itu kesempatan, T-nya itu ancaman. Kekuatan di sini
yaitu pemberian informasi pada keluarga pasien tentang pentingnya miring kiri dan kanan untuk pasien yang tidak sadar. Misalnya 2 jam sekali. Kelemahannya karena keterbatasan adanya matras dekubitus. Kesempatannya, pengetahuan keluarga tentang terjadinya dekubitus bila pasien tirah baring yang lama. Ancamannya karena keluarga takut untuk mengubah posisi pasiennya. Dari kesimpulan tersebut ditarik yaitu analisis isu yang ada di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri, yaitu ketidaktelatenannya keluarga dalam mengubah posisi pasien yang penurunan kesadaran untuk mencegah dekubitus dapat diatasi dengan cara sosialisasi serta pendekatan pada keluarga pasien melalui promosi kesehatan dan pengadaan sarana dan prasarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.